Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik adik-adik semuanya, pada kesempatan ini saya Didik Supriyatna akan memberikan materi tentang kepramukaan. Nah, apa itu kepramukaan? Adik-adik mungkin ketika sekolah dasar pernah mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian apabila sekolah dasarnya ikut pramuka ataupun yang sekolah dasarnya tidak ikut pramuka, adik-adik bisa melanjutkan ekstrakurikuler kepramukaannya di tingkat SMP. Nah, ketika di tingkat SMP, adik-adik lanjutkan lagi kegiatan kepramukaannya. Namun apabila adik-adik setelah selesai tingkatan SMP, adik-adik lanjutkan lagi ke tingkat SMA, ke jenjang SMA dan jenjang selanjutnya, jenjang dewasa, sehingga nanti adik-adik bisa menjadi pramuka yang hebat, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, adik-adik perlu tahu dulu, di kegiatan kepramukaan itu ada yang dinamakan dengan Sisdiknas, gitu ya. Apa itu Sisdiknas? Nah, ini adalah kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Salah satunya ada pendidikan sekolah dan ada pendidikan di luar sekolah. Pendidikan sekolah disebut dengan pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui KBM, kegiatan belajar mengajar. Kemudian kegiatannya itu seperti apa? Yaitu berjenjang dan berkesinambungan. Masuk jam 7, pulang jam setengah 3. Namun untuk sementara ini karena ada pandemi, adik-adik belajarnya menggunakan daring, tidak luring. Kemudian ada pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Salah satunya adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang biasanya diselenggarakan dalam 1 minggu sekali, gitu ya. Kapan itu Kak kegiatannya? Kegiatannya nanti akan ditentukan jadwalnya. Baik, selanjutnya lingkungan pendidikan. Adik-adik perlu tahu dulu lingkungan pendidikan itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini ada segitiga piramida. Jadi kalian ketika belajar itu bisa di mana saja, adik-adik ya. Bisa di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Sehingga lingkungan keluarga itu adalah di piramida yang paling atas, di segitiga yang paling atas, gitu ya. Karena 100% kegiatan pendidikan itu dimulai dari keluarga. Kemudian masyarakat, selanjutnya adalah sekolah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu guru pendidikan, gitu ya. Nah, adik-adik mulai dari merangkak, mulai dari tidak tahu, mulai bisa mengendarai kendaraan bermotor atau misalkan bisa berlari, itu asalnya adik-adik tidak bisa. Nah, yang pertama adalah apa itu soko pendidikan? Yang pertama adalah belajar untuk mengetahui. Nah, di mana saja adik-adik bisa belajar, asalnya tidak tahu menjadi tahu, ya. Learning to know, adik-adik itu pasti belajar, ya. Yang kedua adalah belajar melakukan, learning to do. Ini wajib adik-adik ketahui, gitu ya. Belajar melakukan, adik-adik belajar mencoba hal yang tidak tahu, adik-adik pasti coba, asalkan hal-hal itu adalah hal-hal yang positif. Selanjutnya belajar hidup bersama, learning to live together. Jadi adik-adik tidak bisa hidup individu, adik-adik tidak bisa hidup sendiri, adik-adik harus hidup bersama-sama dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi learning to live together. Yang keempat, belajar menjadi diri sendiri. Nah, kita jangan meniru orang lain, ya. Kita percaya kepada diri sendiri bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang mampu, pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi-pribadi yang mandiri. Learning to be. Nah, di dalam gerakan pramuka, 4 soko guru pendidikan ini ditambah dengan belajar untuk mengabdi, learning to serve. Jadi adik-adik
gitu ya, dibina oleh kakak-kakak pembina untuk mengabdi kepada siapa? Satu, mengabdi kepada orang tua. Dua, mengabdi kepada guru. Tiga, mengabdi kepada tanah air kita, negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan dalam gerakan pramuka. Nah, sistem pendidikan di dalam gerakan pramuka. Apa saja sistem dalam gerakan pramuka itu? Nah, pertama ada sistem pendidikan dalam gerakan pramuka bagi anggota dewasa, gitu ya. Nah, ini adalah menjadi pelaksana, seperti kakak ini adalah anggota dewasa sehingga kakak adalah anggota pelaksana. Kemudian sistem pendidikan dalam gerakan pramuka ada bagi anggota muda. Anggota muda itu adik-adik termasuk anggota muda sebagai peserta didik. Nah, itu sistem pendidikan di dalam gerakan pramuka. Jadi sistem pendidikan gerakan pramuka itu terbagi menjadi dua. Oke. Selanjutnya adalah pendidikan dalam gerakan pramuka dan pendidikan formal. Ini ada dua perbedaan antara bagaimana pendidikan di dalam gerakan pramuka dan bagaimana pendidikan formal. Pada kesempatan ini kakak akan membahas pendidikan di dalam gerakan pramuka saja, untuk adik-adik bisa mengetahui apa saja sih di dalam pendidikan gerakan pramuka, gitu ya. Salah satunya adalah satu, pembinaan watak. Nah, di sini adik-adik akan belajar dengan kami, gitu ya, pembentukan watak, mental dan kepribadian, gitu ya. Contohnya ketika adik-adik ini malu untuk bergaul, malu untuk berkerumun dengan teman-teman, gitu ya, atau punya sifat menyendiri. Nah, di dalam gerakan pramuka adik-adik dibentuk untuk bersosialisasi dengan teman-teman, gitu ya. Tidak ada yang namanya berjalan sendiri, gitu ya. Nah, sehingga ketika adik-adik malu, adik-adik akan kami hilangkan rasa malu ini, ya, sehingga adik-adik mampu untuk bertanya ketika adik-adik tidak tahu, mampu untuk menjawab ketika adik-adik bisa menjawab, gitu ya. Dan adik-adik berani tampil ke depan, gitu ya. Ketika di kelas, ketika pembelajaran seperti biasa pendidikan formal, adik-adik bisa tapi tidak mau ke depan. Nah, kami bentuk di dalam gerakan pramuka sehingga adik-adik ketika adik mampu dan guru siapa yang bisa ke depan, adik-adik langsung bisa tampil ke depan karena adik-adik sudah berani. Meskipun adik-adik tidak tahu bahwa itu benar atau salah, ketika ditunjuk mau ke depan, adik-adik langsung ke depan. Nah, di dalam gerakan pramuka semuanya dibentuk seperti itu. Kemudian agama, iptek, jasmani, rohani, keterampilan, gitu ya. Satu, di dalam pendidikan gerakan pramuka tentang keagamaan. Nah, kami di dalam gerakan pramuka ketika ada suara adzan, ketika kegiatan pramukaan, kami berhenti dulu. Ada jeda waktu untuk melanjutkan kegiatan pramuka, gitu ya. Kami melaksanakan kegiatan sholat terlebih dahulu seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana kegiatan kepramukaan itu dilaksanakan, adik-adik? Kegiatan pramuka itu yang kami laksanakan itu adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Itu menarik itu seperti apa? Kami kemas kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan kepramukaan itu, ya, dengan waktu dan jeda yang cukup, gitu. Nah, kemudian di setiap kegiatan kami selingi dengan kegiatan yang menarik seperti bernyanyi, kemudian ada kegiatan lomba-lomba seperti itu, ya, apabila kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, selanjutnya menantang. Nah, menantang ini kegiatan yang berhubungan di alam terbuka, gitu ya. Jadi adik-adik, kita misalkan kegiatan hiking, kita berjalan ke suatu tempat, gitu ya, dengan rute yang sangat menantang tapi menarik, gitu ya, sehingga ada kesan dan ingin kembali lagi ke alam, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya hubungan non formal. Di sini berbeda sekali dengan hubungan formal, ya. Kalau hubungan non formal, yang membedakannya adalah
Saya sebagai pembina ini bukan bapak guru, tapi saya adalah kakak bagi adik-adiknya, gitu ya. Peserta didik saya adalah adik saya, kemudian saya adalah kakaknya. Jadi tidak ada pembeda antara orang tua, gitu ya, dan adiknya dan anaknya seperti itu. Tapi saya adalah kakaknya, kemudian peserta didik saya adalah adiknya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ini adalah bentuk kegiatan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Nah, selanjutnya adik-adik adalah sistem pendidikan bagi peserta didik. Nah, ini adalah PESDIK, gitu ya. Nah, golongannya ini ada 1 siaga, 2 penggalang, 3 penegak, 4 dewasa, gitu ya. Nah, golongan siaga ini terbagi menjadi 3 kalau kita pecah menurut syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, ada mula, ada bantu, ada tata. Kemudian penggalang ini yang kedua, ada ramu, ada rakit, ada terap. Penegak ini untuk bantara ada laksana ini untuk penegak ya. Kemudian ada untuk dewasa. Untuk dewasa ini adalah pandega. Nah, syarat kecakapan umum ini harus ditempuh oleh peserta didik. Nah, caranya adalah dengan dicicil adik-adik ya, dicicil setiap poin-poinnya, kemudian tanda tangankan kepada pembina. Kalau misalkan setelah diuji, jadi diuji dulu, kalau misalkan lulus ditandatangan oleh pembina seperti itu. Kalau selesai maka tingkatannya akan naik lagi ke tingkatan selanjutnya. Ada SKK. SKK ini adalah syarat kecakapan khusus, gitu ya. Adik-adik juga ini harus ditempuh semuanya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa menempuh. Kemudian apabila semua sistem pendidikan ini terselesaikan, maka adik-adik bisa menjadi manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Seperti itu adik-adik ya. Nah, selanjutnya kakak akan perlihatkan atau selayang pandang bagaimana kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan salah satunya di sekolah kita. Baik, nah ini adalah seperti tadi kakak sampaikan, ini adalah kegiatan hiking. Jadi adik-adik diajak oleh kakak untuk tadabbur alam, gitu ya, mengenal alam, gitu. Nah, ini juga perjalanan kami ya menempuh atau misalkan menuju tempat yang dituju. Nah, ini adalah kegiatan lomba yang kami laksanakan, gitu ya. Nah, ini salah satu hasil ya jerih payah dari anak-anak pramuka yang melaksanakan kegiatan perlombaan. Seperti itu ya. Ini kami bawa pialanya ke sekolah, kemudian kami berikan kepada sekolah kami sertifikat seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bergu di sekolah kami, gitu ya. Nah, ini kegiatan masak-masak adik-adik ya, gitu ya. Masaknya dengan tradisional. Ini juga belajar bagaimana cara tali temali, gitu. Oke, nah ini juga sama kegiatan perlombaan, gitu ya. Ini dengan sekolah-sekolah lain seperti itu kegiatannya. Ini kegiatan di kelas yang dilaksanakan oleh kami. Nah, ini juga sama seperti itu. Nah, ini makan-makan ya. Hal yang paling kami tunggu ketika kegiatan kita yaitu ngaliwet. Nah, seperti itu adik-adik ya, kegiatan yang kami laksanakan di sekolah tercinta kami. Nah, ada kuis yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik. Kemudian mudah-mudahan adik-adik bisa menjawab, gitu ya. 1. Ketika adik-adik menjadi penggalang, tingkatan SKU apa yang harus adik-adik tempuh? Itu saja. Ketika adik-adik menjadi penggalang, SKU apa saja yang adik-adik harus tempuh? Silakan nanti dikerjakan ya. Jangan lupa nanti dikerjakan. Oke, terima kasih. Itu saja kegiatan atau materi yang ingin kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bersemangat untuk mengikuti kegiatan pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.